Pertanyaan saya Pak, gimana sih Pak bisa lepas dari sandwich generation? Ya. Gitu, Anaknya kayak ditagih utang. ditagih utang. Atau mau terlambat ini. Halo sahabat Dana Pensiun, berjumpa kembali di channel podcast ADPI, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Bersama saya Nuning Kristiani. Sahabat Dapen, kali ini kita berada di kota Yogyakarta, tepatnya di sebuah kampus bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. Baik, sahabat Dana Pensiun, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang financial freedom. Seperti apa sih financial freedom ini? Kita akan bahas lebih lanjut dengan dua narasumber. Yang pertama, narasumbernya berasal dari Asosiasi Dana Pensiun dan yang kedua dari akademisi. Telah hadir bersama kita, selamat datang Bapak Budi Sutrisno. Terima kasih Bu Selamat Nuning. datang Bapak Jurianto Agung Saputro. Oke, baik sahabat-sahabat, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Budi Sutrisno ini adalah wakil Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia sekaligus Direktur Utama Dana Pensiun BCA Bank Sentral Asia. Sedangkan Bapak Jurianto Agung Saputro adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Jadi pas banget nih ya, kita hari ini kedatangan satu dari praktisi dan yang satu dari akademisi. Jadi semoga nanti bisa memberikan pencerahan ya Bapak-Bapak semua ya. Apa sih sebenarnya financial freedom ini? Oke, baik. Saya izin langsung bertanya, boleh Bapak? Silakan. Yang Siap. pertama ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Budi. Oh ya, siap. Pak, sebenarnya nih Pak, kalau kita mendengar financial freedom itu udah sering kita dengar ya sebenarnya ya. Beberapa orang mengatakan bahwa financial freedom ini adalah kebebasan keuangan. Jadi uang akan bekerja untuk kita. Ini kayaknya menghada-hada banget ini ya. Tapi saya pernah mendengar seperti itu nih. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan financial freedom? Monggo silakan Pak. Financial freedom itu sebetulnya kita bukan bicara mengenai saat kita muda. Tapi kita bicara kalau financial freedom, kita bicara pada saat kita sudah menjelang pensiun. Karena kan keniscayaan kita ini semua orang kan pasti akan ada masa pensiunnya. Iya, benar. Setelah pensiun ya tentunya kita akan semuanya berakhir dengan satu, yaitu meninggal kan ya. Itu kan hukum alam yang nggak bisa kita elakkan. Nah, maksud dari financial freedom itu bukan pada saat kita masih bekerja, tapi pada saat kita menginjak masa pensiun, kita merdeka finansial nggak? Jadi sudah tidak usah mikir harus mencari uang lagi gitu ya. Karena kalau kita nggak siap di sana, kita itu akan membebani anak istri kita. Bukan anak istri ya, anak dan cucu kita. Anak dan cucu. Itu nanti kita singgung di sandwich generation ya Pak ya. Betul sekali Bu. Jadi gitu. Jadi maksud di finance itu adalah bicara untuk masa depan kita. Kita harus merencanakan dengan baik. Jadi bukan konteksnya bukan pada saat kita muda justru. Ya, jadi ketika nanti kita sudah memasuki usia tua, apakah kita cukup mandiri atau tidak? Karena kemandirian bukan hanya milik orang muda saja, tetapi ketika kita tua nanti juga harus mandiri, tidak merepotkan anak cucu. Sangat betul. Begitu. Oke, Bapak, yang kedua nih pertanyaan nih. Kalau tadi kita sudah menyinggung mengenai financial freedom, ternyata di masa tua, berikutnya nih. Kalau begitu, sebaiknya sejak kapan sih kita mulai menyisihkan penghasilan? Kan takutnya kita nih, kita terjebak nih di sandwich generation ini. Monggo Bapak silakan. Iya, kalau kapan mulai? Tentunya pada saat kita sudah mulai bisa produktif, menghasilkan. Kalau kebiasaan nih ya, kebiasaan kita orang Indonesia itu kita bekerja kan di usia 20 tahun ya. Ya, 20 tahun tuh mulai start kerja setelah lulus. 23, 24 tahun. Ya, pokoknya setelah lulus dari universitas, lulus dari STI YKPN, wah yang unggulan ya katanya ya. Waduh, amin. Itu udah mulai kita masuk untuk bekerja. Kita mulai produktif, mulai menghasilkan, itu biasanya sampai usia menjelang pensiun itu kan pensiun normal itu kan 55. 55, iya 55. Jadi masa akumulasi
dana kita itu kan pada saat kita produktif. Jadi cukup panjang. Dari usia 20 sampai dengan menjelang 55. Boleh dikatakanlah kita ngomong di sekitar 52 tahun. Nah, itu tuh benar-benar harus kita manfaatkan untuk mengakumulasi dana kita. Agar apa? Pada saat kita 55, kita tuh udah stop penghasilan kan? Kalau bagi yang bekerja ya. Kalau bagi yang entrepreneur, sudah saatnya juga dia akan stop untuk dialihkan kepada generasi yang sebelumnya. Regenerasi ya, betul. Bapak ya. Nah, itu usia kan sekitar di angka 55 tahun. Jadi kalau mulai kapan start, ya mulai pada saat kita mulai menghasilkan. Sebetulnya kalau bicara mengenai financial freedom, itu kan nggak harus sekaligus kita, ini uangnya tumpukin sekaligus, dapat. Enggak juga sih. Karena ada kebutuhan lain juga, Pak. Iya toh, Pak. Di dalam kehidupan ini kan kita ada yang namanya need, kebutuhan pokok, dan satu lagi adalah wants, keinginan. Nah, sebetulnya yang harus disiapkan ke depan, kalau dua-duanya need sama wants, berat juga sih. Iya, nggak mungkin dua-duanya bisa. Tapi paling enggak kita tuh menyiapkan untuk financial freedom itu adalah kebutuhan need-nya, kebutuhan pokoknya. Itu harus kita siapkan di sana. Sehingga pada saat nanti kita pensiun, paling tidak kita itu bisa hidup dengan normal, dengan kebutuhan pokok tadi. Untuk masa yang kita nggak tahu kapannya kan. Ada yang pendek, ada yang panjang. Benar sekali itu ya. Itu Bu Nining. Jadi kita tetap harus bisa seimbang, ada need, ada want ya, walaupun memang harus ya itulah gunanya manajemen keuangan ya Pak ya. Ada tuh Pak DPI ya Pak ya. Mata kuliahnya ada itu Pak. Ada ya Pak, ada. Bukan hanya mikroekonomi, makroekonomi. Betul. Bagaimana mengelola uang ada. Nah, sekalian nih, mumpung Pak Agung tadi berbicara mengenai ada mata kuliahnya. Oke, ada mata kuliah yang ditawarkan di kampus ya. Kemudian pertanyaan ini yang mungkin krusial sekali kalau menurut saya. Kami paham atau kita paham ya di kampus kita pasti diajarkan bagaimana mengelola keuangan. Ada mata kuliah yang memang mengajarkan tentang hal itu. Akan tetapi apa sih Pak sebenarnya tantangannya untuk generasi muda saat ini? Gitu, hubungannya dengan literasi keuangan, lalu dunia akademis seperti apa perannya? Silahkan Pak. Ya. Anak-anak muda sekarang itu mikirnya pendek gitu ya. Apa saja maunya segera, instan. Gitu. Maunya cepat, enaknya aja. Enak gitu ya. Tadi kalau bicara need wants, maunya wants terus. Duitnya nggak imbang akhirnya ya Pak. Dapat uang dikit dari orang tua, sudah pengen ini, pengen itu. Padahal itu untuk hidup dia sebulan. Ketika ada di Jogja misalnya begitu. Jadi anak-anak muda ini sekarang tantangannya adalah ya mengelola dirinya sendiri di dalam situasi yang serba mudah untuk diperoleh begitu. Lihat saja kalau mau beli sesuatu tinggal buka HP online, ada duitnya belanjakan, baru akhir bulan nangis nggak punya uang lagi. Nah, penting bagi kami akademisi untuk menyadarkan itu. Kadang-kadang mata kuliah saja tidak cukup untuk menyadarkan mereka. Jadi literasi keuangan, dan ini terima kasih ada para praktisi yang bisa hadir di kampus, ini benar-benar bisa menggugah mereka. Kadang-kadang perlu pengalaman-pengalaman orang lain untuk bercerita. Tantangan luar biasa anak muda sekarang, selain dirinya sendiri, lingkungan yang serba instan, serba cepat, yang mereka itu harus pahami bahwa itu baik, tetapi ada ancaman yang ada di sana, yang bisa menyebabkan mereka kesulitan untuk menghadapi tadi yang dikatakan Pak Budi, masa depannya nanti kalau tidak dimulai sekarang untuk mengelola dengan baik keuangannya, terutama tadi menyiapkan diri untuk bisa nanti pada masa pensiun untuk berhenti. Mungkin mikirnya masih pendek ya, mereka maunya sekarang, nanti saya kan masih 55 tahun lama begitu. Masih muda. Masih muda ini, masih energik. Wah, udah aja lah, seneng-seneng aja lah. Dan itu kalau tidak disadari dengan baik, ya mereka bisa terjerumus nanti. Iya, begitu. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi dengan hadirnya ADPI ini ke kampus justru memberikan gambaran nih buat anak-anak muda sekarang. Kadang-kadang kalau kita yang ngomong dari akademisi, teori gitu ya Pak ya. Nah praktisinya kita datengin langsung. Gunanya menyelaraskan antara teori dan juga praktikalnya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih untuk Bapak Budi. Pak, saya ini kan generasi milenial nih Pak. Saya punya anak begitu ya.
ada beberapa yang perlu saya pertimbangkan, termasuk tabungan pendidikan anak nih. Gitu. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya begini. Saya lagi galau nih Pak, mau fokus ke tabungan pendidikan anak terlebih dahulu atau sudah mempersiapkan ke tabungan ke hari tua, begitu. Nah, apakah bisa keduanya? Kalau memang bisa keduanya, presentasinya bagaimana nih Pak? Ini mungkin Pak Agung juga merasakan hal yang sama nih. Ya memang kalau kita lihat memang kesulitan dari generasi-generasi yang lebih muda, milenial ya, itu adalah pertama pasti bingung nih, membagi-bagi penghasilannya. Iya, benar. Nggak fokus Pak kami, Pak. Betul. Nah, yang paling penting itu pertama kita mesti menentukan need-nya dulu. Need kita tuh berapa? Saya nggak bisa ngomong need saya itu persis dengan Pak Agung atau persis dengan Bu Nuni. Masing-masing punya. Jadi tingkat kepuasan dari need need saya cukup segini. Cukup 10 juta. Ada yang bilang 1 juta udah cukup. Udah cukup, benar. Itu relatif. Nah, relatif ini yang kita harus tentukan. Disesuaikan dengan penghasilan kita. Ya, kemudian yang namanya persiapan hari tua, itu yang seperti saya katakan, itu nggak harus instan semua. Tapi bisa menyicil. Bisa menyicil ya. Jadi kalau saya lebih senang nih kalau kita istilahkan untuk financial planner itu adalah S itu saving. Saving, yes. Saving dulu, baru reserve. Reserve termasuk yang tadi Bu Nini katakan, ini buat anak sekolah segala macam gimana. Baru kemudian gitu kita ngomong investasinya. Jadi kadang-kadang kan kita salah nih. Kita punya gaji pertama, ini langsung dibeliin iPhone yang terbaru. Benar, itu dia. Lifestyle-nya dulu ya Pak ya, lifestyle-nya didulukan. Padahal reserve-nya mana? Benar sekali. Ya kan? Nah, apakah reserve harus dari gaji harus dipotong seluruhnya? Enggak juga. Saving ini yang paling bagus itu ya, kan 10%. Tapi harus konsisten. Masalahnya konsisten. Kalau udah masuk 10% di tabungan, anggap aja udah nggak punya tabungan deh. Udah nggak punya uang lagi gitu ya. Pokoknya itu nggak berjangka panjang gitu ya. Nah, baru kemudian semuanya itu kebutuhan need-nya berapa? Katakanlah 50%. Nah, kemudian yang tadi untuk, wah ini nanti anak saya udah mau masuk SD atau saya butuh kebutuhan untuk bayar kuliah. Itu kan reserve-nya dulu kan. Kita reserve dulu ya 10% juga. Baru sisanya kemudian baru bisa untuk yang lain. Untuk yang lain. Investasi atau beli yang untuk, ya kita kan namanya hidup kan, mosok nggak ada satu hal yang kemewahan untuk apa ya, berentertain. Ya itu jangan lupa juga, tetap disisihkan. Tapi intinya di sini ini yang paling penting adalah konsistensi. Kalau kita udah menentukan 10% untuk tabungan. Ya tiap bulan 10% gitu Pak. Terus. Ya. Dulu tuh saya masih ingat Pak Agung. Dulu itu kan emas itu kan masih murah ya Pak. Dulu 400.000 itu bisa 1 gram. Benar. Kalau kita punya uang sisa 400.000, kita beliin 1 gram. Sekarang itu harganya sudah 1,4 itu. Iya. Jadi udah kali berapa? 200% lebih. 200% lebih. Nah itu baru yang pertanyaan. Sebenarnya kalau bicara mengenai investasi yang paling tepat yang saving haven itu menurut saya cuma 2 Pak. Saat ini ya. Satu itu emas. Tanah. Bukan malah. Bukan malah. Apa Pak? Menarik ini Pak. Satu lagi adalah banknote untuk USD. I see. Karena kita tahu ya, namanya USD ini mata uang yang sudah jadi pilihan dunia kan untuk sebagai reserve currency kan. Ya, benar. Digantiin ya bisa, tapi perlu waktu untuk menggantikan dia USD. Dan ingat kalau dibandingin dengan rupiah, pasti akan selalu ada kenaikan kan, ngikutin inflasi. Pasti. Ya. Emas apalagi ya Pak Agung? 400.000, sekarang udah 1,4. Ini belum berhenti loh. Iya benar. Nextnya gimana? Nah itu kan tadi yang menjanjikan. Tapi kemudian apakah kita harus beli 1 kilo sekaligus? Ya enggak lah. Enggak juga. Tabung dulu. Kok mampunya setengah gram, beli setengah gram. Benar.
Tapi kalau ditumpukin terus, sekarang ada nanti kan berapa tahun tuh? 20 sampai 50 tahun, 30 tahun kan? Udah berapa itu? Sudah berapa sendiri kenaikannya, Bapak ya? Kita pada saatnya dibuka, wow. Tiba-tiba. Jadi buat ibu-ibu nih ya, ternyata investasi emas ya, emas termasuk perhiasan nggak kalau begitu Pak? Iya dong. Iya tuh ya, jadi pasti. boleh tuh Pak. Iya, Jadi emas harus itu aman. nambah. Banyaknya emas itu. Wah, oke. Jadi Gitu ya. karena saya punya teman yang memang suka sekali Waduh, investasi iya. emas. Jadi kalau dari jauh udah kedengeran Kerincing-kerincing kencing-kencingnya. gitu. Benar. Oke, menarik ini Pak Agung ya ternyata ya. Oke, baik, berikutnya nih Pak nih, masih menyinggung tentang tadi nih. Beberapa generasi saat ini anak-anak muda tadi sudah disinggung bahwa ketika mendapatkan penghasilan atau uang berlebih gitu ya, mereka tuh tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi beli iPhone dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ketika membeli rumah ya, sesuatu yang kita butuhkan sebagai kebutuhan pokok ya, akhirnya kredit begitu. Nah, ini nih. Apa yang harus dipertimbangkan Pak? Apakah sebenarnya sah-sah aja nih kita membeli rumah dengan kredit atau bagaimana Pak? Ya. Pak? Sebenarnya gini, tadi kan sudah saya katakan ada SRI, saving. Saving ini bisa diberikan emas, diberikan US. Apakah itu harus tetap sebagai emas dan USD? Enggak juga. Kita di switch. ya. Kalau dia sudah cukup untuk beli rumah, belilah rumah. Oke. Itu yang ini. Terus kemudian apakah boleh nggak saya minjam? Boleh. Tapi saya ngomong debt itu, namanya debt, minjam itu agak ke belakang deh. Karena kadang-kadang kita debt itu harus hitung juga. Dari penghasilan kita. Jangan sampai debt ini, kita bayar hutang ini melebihin, akhirnya malah memakan yang need kita. Yang bagus itu hutang itu, cicilan hutang. Cicilan hutangnya? Iya, itu paling gede ya, 30%. 30%. Betul. Paling besar dari gaji kita. Dari gaji. Lebih dari itu rasanya agak susah. Karena akan makan mantap, makan tabungan. Makan tabungan. Kebutuhan sehari-hari juga akan menjadi terganggu ya Pak ya. Jadi harus ada hitung-hitungannya juga. Bukannya nggak boleh. Boleh. Asal kita ada hitungan gitu sih Bu Nuni. Sebenarnya ada hitungan. Diajarkan nggak Pak di kampus Pak? Iya jelas. Diajarkan, mereka ya? belajar berhitung itu. Cuma mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. itu yang perlu diberitahu, perlu diaplikasikan benar-benar dalam kehidupannya. Dalam kehidupan. Ya. Apalagi sekarang ada fenomena peminjaman yang sangat mudah sekali. Pinjol, Pak ya. Pinjol, pay later, itu benar-benar bisa menjebak anak-anak muda dengan kemudahan-kemudahan itu, dan mereka punya wants yang banyak begitu. Nah, bisa terjebak. Generasi Z nih ya Pak. Iya, generasi Z, Gen Z. Ya. Menarik nih kita bicara. Menarik dong, menarik. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak tentang itu. Oke. Baik, berikutnya nih Pak nih. Ini kan saya dan Pak Agung mungkin adalah generasi-generasi yang ada beberapa angkatan kita yang terjebak sandwich generation ya Pak ya. Jadi kita tidak mau terjebak seperti itu karena ya itu tadi mungkin ya orang tua, ya bantulah adikmu, ya bantulah saudaramu, ya bantulah ini, ya nanti kalau misalkan mama udah tua ikut kamu ya, nah gitu kan. Nah pertanyaan saya Pak, gimana sih Pak bisa lepas dari sandwich generation ini? Ya, sebetulnya sandwich generation bagus atau jelek? Nah, itu dia Pak, pertanyaannya. Bagus kan? Nggak sih? Iya. Atau kita kepepet aja nih Pak? Dia sebetulnya aplikasinya, tapi sebetulnya kalau dari sisi makna dari kebudayaan atau kepribadian bangsa Indonesia, itu hal yang mulia kan? Iya, anak memikirkan orang tua. Memikirkan orang tua. Namun jangan sampai kejebak di sana. Jadi dua-duanya itu harus diliterasi atau diingatkan bahwa masing-masing itu punya tanggung jawab. Iya, benar. Baik yang memberi, bagi si anak kan yang memberi ya. Orang tua yang menerima, dia harus sadar bahwa dia itu harus ada kewajiban juga. Itu dia. Jangan hanya asal meminta. Menuntut saja. Benar. Dia mesti ingat anaknya itu punya kebutuhan pribadi sendiri. Iya. Mungkin dia sudah berkeluarga, dia mesti butuh kebutuhan untuk anak istrinya. Benar, ya kan? Benar sekali. Kitanya sendiri
Jadi jangan juga yang tadi FOMO, Pak. Ya. Jadi orang tua juga ada yang FOMO loh. Ada yang FOMO. Ya. Oke. Ternyata FOMO terlambat nih. Maksudnya FOMO dalam arti kata dia ini nggak ngitung lagi need and want-nya, digedein yang want-nya kan. Oh iya, benar sekali. Karena keasikan dikasih anaknya terus, wah ini boleh dong, saya beli ini, beli itu. Besok mama minta ini, kirim ya. Kayak gitu. Anaknya kayak ditagih utang. Ditagih utang, akhirnya begitu ya Pak. Komunikasi itu penting antara keduanya, antara yang memberi dan yang meminta. Itu harus komunikasi. Yang kedua adalah kesadaran kan. Kalau udah komunikasi mesti sadar diri. Yang ketiga adalah bahwa kita juga bagi pemberi juga harus sadar bahwa dia kewajiban dia itu untuk anak istri atau keluarganya, untuk orang tuanya, untuk mungkin juga untuk mertuanya segala macam. Dia sebagai sosok yang harus bisa memenuhi kan. Nah, dia mesti berpikir lagi, apakah penghasilan saya ini sudah setelah saya kurangin dengan tadi need saya, itu. Terus kemudian untuk ini tadi kebutuhan membantu, membantu itu tadi. Apakah masih cukup? Jangan kita takutnya adalah mantap tadi Pak, makan tabungan. Akhirnya tabungannya akan habis. Tanpa dia nggak nanti kalau tabungan habis, ya masa depan gitu dia kan akan habis juga. Benar. Dan anak-anak itu terutama. Betul. Dan nggak kalah pentingnya satu nih Bu Nuning yang suka dilupakan. Iya, apa Pak? Kita ini sebagai anak yang memberi. Ya kalau memberi benar boleh kerja mati-matian, tapi mesti ingat kita kan harus jaga kesehatan juga. Benar sekali. Kalau kita nggak jaga kesehatan, kita ada apa-apa malah mampat semua. Benar. Kan? Kitanya yang kenapa-napa, orang yang ditinggalkan ini. Gitu. Jadi kesadaran itu harus benar-benar di lain pihak tadi kan saya sudah ngomong ini culture yang baik kan. Bagi culture orang Indonesia yang baik, anak menghormati orang tua. Tapi di sisi lain juga si anak juga harus punya tadi mesti ingat bahwa dia ini adalah sosok yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan tadi, itu harus menyiapkan diri juga. Termasuk seandainya dia cukup. Gini loh, kalau nggak cukup itu jangan terus larinya ke pinjol atau ini. Tapi kita mesti wawas diri dulu. Kalau nggak cukup penghasilan kan cuma 2 obatnya Bu. Satu nambah penghasilan lagi dari pekerjaan lain mungkin atau sumber lain. Dan satunya adalah menghemat kan. Benar sekali. Benar. Jadi nggak ada sih. Kalau saya kurang duit, uangnya datang sendiri. Enggak mungkin juga Pak, dapat dari mana tiba-tiba datang kan. Nah, kalau memang harus ada pekerjaan tambahan, ya kita harus lakukan. Tapi dengan tadi jangan lupa kesehatan juga. Gitu. Jadi jangan ngoyo Pak. Harus ada healingnya Bu ya. Atau boleh nggak saya ambil kesimpulan begini, justru kita yang harus memutus rantai sandwich generation ini. Makanya itu tadi pentingnya kita mempersiapkan merdeka finansial pada saat kita usia kita sudah mencapai usia pensiun. Benar sekali. Itu sangat benar. Kalau enggak seperti lingkaran setan yang agak putus. Enggak akan terputus begitu. Sekarang kita generasi milenial sudah mulai tua nih Pak, sudah mulai punya anak begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk menjadi itu tadi financial freedom. Akhirnya nanti di usia pensiun kita sudah punya tabungan yang membuat kita bisa tetap hidup mandiri tanpa merepotkan anak. Nah, itu salah satu cara supaya memutus rantai sandwich generation. Atau begini Pak. Ini fenomena yang terjadi. Jadi generasi saya ini mulai memikirkan bahwa besok tua di panti jompo aja sih. Sebenarnya itu bisa menjadi salah satu salah satu solusi juga begitu ya. Jadi nabung dari sekarang. Lagian panti jompo bukan sesuatu yang jelek juga sekarang begitu loh. Kita bisa bertemu teman dan lain sebagainya. Ya itu sih. Kalau di panti jompo kan kita bisa bertemu dengan sesama. Tapi kan kalau ke panti jompo kan juga butuh dana. Nah, itu dia. Kan mempersiapkan pensiun. Itu dia, gitu. Dana pensiun ini kan didirikan untuk menampung orang-orang yang pengen dananya dikembangin. Maka ada dan namanya dana pensiun. Kalau bagi pekerja nih, kita yang adanya namanya
dana pensiun pemberi kerja. Jadi kalau dia kerja di satu perusahaan, dia otomatis kalau perusahaannya punya dana pensiun, dia akan mendapatkan iuran fasilitas untuk pensiun. Ya, jadi itu beri persentage dari gajinya. Iya, benar-benar. Itu sebagian dibiayai oleh perusahaan, sebagian dari si pekerja. Nah, tapi kan dana pensiun ini kan bukan haknya pekerja saja. Iya, yang entrepreneur juga. Itu dia. Nih, mungkin Bapak bisa spill nih ke rekan-rekan atau ke sahabat-sahabat yang entrepreneur, bagaimana mempersiapkan dana pensiun untuk di hari tuanya nanti. Nah, kalau bagi yang tadi entrepreneur, tentunya kan dia harus menyiapkan dana pensiun secara mandiri. Iya. Kalau dia perlu dibantu, datanglah ke DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Lembaga keuangan, dimanapun ya. Nah, mulai kapannya balik lagi ke tadi nih. Iya. Akumulasi dana itu mulai dari saat kita produktif kan. Iya, dari usia 20-an itu ya. Gitu. Tapi Pak, kalau misalnya nih mungkin agak terlambat nih, akan tidak semua orang beruntung mendapatkan pekerjaan. Kita start usia 40 lah baru melek ternyata. Ya tadi literasi keuangan dan lain sebagainya ya Pak, baru melek di usia 40. Terlambat nggak sih Pak sebenarnya? Sebetulnya kalau dia pas saat dia sadar sudah mempunyai investasi, iya. Ya, enggak juga. Tapi kok dia nggak punya apa-apa? I see. Ya, terlambat. Tapi kalau dia udah katakanlah masih punya warisan untuk rumah, atau kemudian dia bisa produktifkan kan rumah itu, disewain, dijadiin kos-kosan, itu kan sebenarnya sumber juga untuk mempersiapkan masa tuanya tadi. Betul. Nah, kalau dia tadi, saran saya kalau nggak bisa pegang uang, istilahnya nggak bisa uang itu mengelola uang, ya titipkan saja lah ke DPLK kalau bagi yang entrepreneur. Tapi kalau yang pekerja, gini, pekerja itu sukanya kejebak begini Bu. Kalau dia begitu bekerja, terus kemudian dia pensiun, dia pengennya uang pensiunnya diambil sekaligus. Nah, benar juga nih. Ini yang kadang kita cukup prihatin. Benar, sekaligus diambil lalu dihabiskan pada saat itu, satu waktu saja. Betul. Gitu. Nah kan sebetulnya dana pensiun ini kan untuk kebutuhan dia setelah masa pensiun. Iya, setelah masa tidak produktif, begitu ya. Jadi kalau bagi yang DPPK nih, saya khusus nih, ada literasi DPPK-nya ya, itu nggak apa-apa ya. Kalau DPPK yang manfaat pasti itu nggak masalah, karena memang itu dia dipaksa untuk menerima gaji secara langsam bulanan. Tapi kalau yang metodenya iuran pasti, nah memang ini jadi problem. Iuran pasti, dia itu harus masuk ke anuitas pada saat dia pensiun. Dia nggak bisa diambil tunai, sebagian diambil tunai 20%, 80%-nya itu harus dibelikan anuitas. Nah, anuitas itu adalah ke asuransi jiwa. Nah, kalau dulu memang itu kan seumur hidup Pak ya. Nah, sekarang itu minimal 10 tahun. Udah direlaksasi dengan OJK. Nah, 10 tahun. Nah, kemudian apakah hanya asuransi yang bisa? Enggak juga. Sebenarnya dana pensiunnya iuran pasif pun sekarang itu bisa melakukan pembayaran berkala juga. Jadi mirip sama tadi anuitas, tapi jangka waktunya 10 tahun. Pokoknya itu akan dibagi rata selama 10 tahun dan tiap bulan dikembalikan. Pokoknya ya, ditambah pengembangan. Jadi memang kalau dia ambil langsung sekarang ini kayaknya udah nggak bisa lagi. Kalau dulu mungkin bisa ya, tapi mulai Oktober ini kayaknya sudah nggak bisa. Ya terpaksa akhirnya untuk tetap tapi gitu ya. Untungnya si pensiunan tadi punya pilihan. Satunya beli anuitas di perusahaan asuransi, atau tetap di dana pensiunnya dengan pembayaran berkala untuk yang iuran pasti. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tentu saja. Ya. Itu mungkin berita yang terbaru ya. Jadi buat teman-teman, buat rekan-rekan jangan takut nih kalau mau berinvestasi. Istilah investasi ya Pak, berinvestasi di masa tua nanti begitu. Karena ada banyak pilihannya, tergantung dari kebutuhan rekan-rekan semua nantinya, begitu ya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Bukan pertanyaan sini, satu pesan terakhir ya. Monggo Bapak, baik Pak Budi maupun Pak Agung menyampaikan kepada generasi muda saat ini, bagaimana sih nih pesannya untuk mencapai financial freedom? Nah, itu dia.
Iya. Enggak, dari ini Pak paling Budi cocok Pak Agung ya. Oh, Pak Agung dulu. Tadi Pak Agung mau udah ngomong gencakan. Ini mungkin Pak Agung mau jelasin mengenai gencakan. Yang OJK yang punya ya Pak ya. OJK punya. Monggo Pak. Mungkin bisa lihat Pak ke kamera Pak, biar rekan-rekan atau sahabat-sahabat dana pensiun yang masih muda, nah bisa tahu nih dari sisi akademisi bagaimana sih untuk mencapai financial freedom. Tentu satu ya, siapkan diri dengan baik-baik. Saudara berliterasi financial yang baik, kemudian sisihkan sebagian dari yang sekarang diberikan oleh orang tua. Ya, kalau bisa menyisihkan sejak sekarang sangat bagus. Berliterasilah dengan bagus. Salah satu yang tadi digencarkan oleh Pak Budi, salah satunya adalah OJK. OJK sekarang punya program namanya Gencarkan, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Jadi mari kita menjadi generasi yang mau belajar, kemudian berliterasi, dan ujung-ujungnya adalah cerdas. Ya. Jadilah anak muda yang hebat di masa depan. Ya. Baik, silakan Pak. Iya, ya, sobat dana pensiun, pesan saya kalau mau kita berhasil dalam merdeka finansial adalah satu adalah konsistensi dalam dalam tadi yang SRI kan, saving, reserve, investment. Oke. Saving ya kita harus konsisten untuk bersaving, kemudian membersihkan reserve, baru kemudian kita berinvestasi. Jangan sekali-kali loncat dari S langsung ke I. R-nya kapan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau mau investasilah dengan yang pas. Pas itu ada artinya prudent, agile, secure. Ya, itu yang perlu kita ingatkan. Prudent dalam kata kita berinvestasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kita paham mengenai apa yang kita investasikan. Kemudian yang agile itu harus fleksibel. Investasi kita fleksibel, dalam arti kata kita nggak boleh berinvestasi di dalam satu basket. Tapi multi basket itu akan lebih baik karena itu lebih agile. Kalau secure, ya harus secure karena itu adalah uang kita untuk masa depan kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selamat mempersiapkan masa depan kita dengan lebih rajin menabung dan juga jangan lupa persiapkan dana pensiun. Itu paling penting ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Budi dan juga Bapak Julianto atas kehadiran dan sharingnya. Wah, ini saya dapat ilmu baru nih hari ini nih ya. Semoga sahabat-sahabat dana pensiun juga ini banyak ya mendapatkan sesuatu dari sini. Begitu. Oke, baik sahabat dana pensiun, sampailah kita di ujung acara. Semoga sharing pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Untuk tetap mendapatkan informasi keuangan terkini, jangan lupa sahabat like, subscribe dan juga share channel YouTube ADPI ya Pak ya. Karena pasti di situ akan banyak sekali informasi-informasi terkini mengenai literasi keuangan. Begitu. Oke, baik, tetap semangat untuk sahabat semua dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya podcast ADPI berikutnya. Sampai jumpa, salam literasi keuangan.